Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Ya kaum muslimin, rahimallah, saya mendapatkan sebuah berita tentang Jaga Sukma, di mana beliau membuat video di channel YouTube dengan judul beliau mengaku menang mubahalah. Dan ada dua video yang saya lihat di dalam channel itu, dan dari dua video itu saya lihat narasinya hampir sama, sebagian besarnya sama, hanya ada beberapa narasi yang sedikit berbeda. Tapi dari inti poinnya tetap sama, di mana beliau mengatakan beliau telah bermubahalah dengan saya, kemudian kelompok Gaza pada tahun yang lalu, dan beliau pun mengatakan bahwa niat dan doanya itu berbeda dengan doa laknat pada waktu di mubahalah, di mana niat dan doanya yang sebenarnya dari hatinya yang terdalam, sebagaimana perkataan beliau menginginkan kami semua ini selamat dunia dan akhirat, dan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dua poin ini saja yang ingin saya tanggapi secara serius. Memang benar, Bapak Jaga Sukma pada tahun yang lalu, mungkin tepatnya kalau tidak salah ingat, 1 Oktober tahun 2021, kami bermubahalah di Jakarta. Namun untuk niat dan doanya Bapak Jaga Sukma, saya sangat minta maaf sekali jika saya meragukan Bapak Jaga Sukma. Bukan karena Syiah itu terkenal suka bertakiyah, tapi saya melihat karakter Bapak Jaga Sukma sendiri. Karena pada waktu kita ingin melaksanakan mubahalah, pada waktu itu Kang Diki dan rekan-rekan sudah lebih dulu berangkat, kemudian saya menyusul, dan Bapak Jaga Sukma menghubungi kami di mana Bapak Jaga Sukma masih di Kalimantan, dan meminta dana untuk keberangkatan Bapak di Jakarta. Padahal dari pihak Gaza telah membelikan tiket buat Bapak Jaga Sukma. Namun uniknya Bapak Jaga Sukma yang berkata masih di Kalimantan, kemudian Kang Diki yang sudah dalam perjalanan, bisa-bisanya Bapak Jaga Sukma lebih dulu sampai di lokasi. Disinilah yang membuat saya kurang percaya kepada Bapak Jaga Sukma. Ada yang tidak jujur karena ada hal yang tidak logis mengenai masalah kemarin. Tapi seandainya, ini masih seandainya ya, seandainya memang benar niat dan doa Bapak pada waktu itu sesuai dengan apa yang Bapak ucapkan sekarang, bahwa kita semua selamat, kemudian memperoleh hidayah. Bagaimana ya? Oke, ya bisa jadi Bapak yang menang dalam mubahalah tersebut, karena pada kenyataannya kita semua selamat. Itu yang pertama. Karena yang setahu saya dari penjelasan Habib Ropi, di mana beliau menjelaskan secara fikih bahwa dampak dari konsekuensi mubahalah itu biasanya, kalau tidak salah, yang saya ingat itu lamanya itu 1 tahun. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih dan kita semua selamat. Sebagaimana doanya Bapak, kita semuanya selamat. Kemudian
mengenai keyakinan Bapak tentang Muhammad Qasim, masih teguh meyakini dia adalah seorang yang pendusta. Adapun saya, Kang Diki, telah berkurang dalam meyakini Muhammad Qasim, di mana Kang Diki di waktu Pakistan mengatakan 50-50 mengenai Muhammad Qasim. Adapun terakhir saya bertemu Kang Diki di Indonesia, beliau mengatakan di atas 50% meyakini Muhammad Qasim, tapi di bawah 100%. Jadi di atas 50, di bawah 100%. Adapun saya di bawah 50%. Tapi ingat, ini masih meragukan. Masih ada kepercayaan yang sedikit. Jadi bukan tidak percaya lagi mengenai Muhammad Qasim, hanya berkurang saja dalam meyakini Muhammad Qasim. Dan seandainya memang benar apa yang Bapak ucapkan, bukan dalam arti Al-Mahdinya Bapak itu benar, karena perlu diingat, kita hanya bermubahalah tentang Muhammad Qasim sebagai hamba Allah. Jadi tidak ada kaitan dengan Sunni Syiah dan tidak ada kaitan dengan Al-Mahdi yang Bapak yakini. Karena kenapa saya dulu menolak untuk bermubahalah tentang Al-Mahdinya Bapak? Karena Bapak Jaga Sukma mengatakan Al-Mahdi yang Bapak yakini akan membaiat Imam Mahdi. Maka saya cermati kalimat ini, maka ini bisa saja, maksud saya bisa jadi saja kalau memang Allah memberikan rahmat kepada beliau bisa membaiat Imam Mahdi. Pada kenyataannya secara nubuah Imam Mahdi akan diikuti oleh banyak umat manusia, di mana tidak ada lagi namanya golongan sekte, semuanya akan menjadi satu, tidak lagi terpecah belah Islam ini. Maka saya menerima bisa jadi beliau membaiat Imam Mahdi. Kemudian saya juga berpikiran pada waktu itu Al-Mahdi ini bersifat umum secara makna, karena seperti Bapak sudah ketahui bahwa di Sunni kami meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin itu disebut Mahdiyin. Kemudian Umar Abdul Aziz juga disebut Al-Mahdi, digelari Al-Mahdi. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, beliau juga disebutkan Al-Mahdi. Jadi ini bersifat umum, maka sah-sah saja kalau beliau Al-Mahdi jika memang memperoleh bimbingan, memperoleh petunjuk. Maka dari itu saya tidak mau bermubahalah tentang Al-Mahdinya Bapak, sehingga kita pada waktu itu status kita sama-sama hamba Allah yang sedang bermubahalahkan tentang Muhammad Qasim. Tidak ada yang lain, hanya Muhammad Qasim saja. Dan Bapak meyakini dia seorang pendusta, adapun kami tidak. Dan pada kenyataannya kita sekarang semuanya hidup, masih sehat semua, tidak ada yang tuli, tidak ada yang buta, kita semua selamat, sehat walafiat, dan pada kenyataannya Bapak masih konsisten dalam meyakini Muhammad Qasim seorang pendusta, adapun kami hanya berkurang dalam meyakini, ada rasa keraguan. Jadi perlu dibedakan. Jadi jangan langsung menjudge bahwa pada kenyataan seperti ini Bapak mengatakan Al-Mahdi Bapak adalah Al-Mahdi yang asli, belum tentu. Maksud saya di situ. Saya mengakui seandainya jika yang Bapak ucapkan itu benar, saya fair, bisa jadi Bapak yang menang, tapi ingat hanya sebagai hamba Allah, hanya konteks Muhammad Qasim, tidak ada kaitan dengan Sunni Syiah dan tidak ada kaitan dengan Al-Mahdi yang Bapak yakini. Ini hanya pendapat sementara. Jika keraguan saya bisa dipatahkan oleh teman-teman dari pendukung Muhammad Qasim secara dalil,
maka saya bisa yakin lagi dengan Muhammad Qasim secara 100%. Adapun sekarang saya baru mengumbarkan kepada publik tentang keraguan saya, dan saya masih menunggu orang-orang tersebut membantah secara ilmiah, bukan dengan bahasa yang tidak ilmiah lah intinya. Jadi eh, itu saja yang bisa saya ucapkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.